Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Badar Haji Sakilas Channel, kembali kita ketemu dalam bincang-bincang budaya. Yang kali ini alhamdulillah sangat luar biasa, di mana pada saat ini kami kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu saudara dari Latoa Production. Beliau adalah seorang maestro syair Bugis atau pantung-pantung heroik yang ada di Tanah Bone. Alhamdulillah satu kehormatan bagi kami. Saat ini beliau berkenan hadir menemani kami di bincang-bincang budaya pada sore hari. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan atas undangan ini. Kehadiran saya di sini sungguh luar biasa juga, mengingat yang saya hadapi ini bukanlah orang sembarang. Adapun kehadiran saya di sini ada hal-hal yang saya ingin sampaikan dan saya ingin tanyakan kepada beliau mengenai adat istiadat yang ada di Kabupaten Bone terkait dengan budaya juga, dan ada kaitannya juga dengan agama. Tentunya ini adalah persoalan baca-baca yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Yang saya tanyakan di sini adalah baca-baca itu apakah dikategorikan sebagai musyrik atau ada alasan-alasan lain bisa dikaitkan dengan adat dan budaya kita sebagai masyarakat. Alhamdulillah, ini sebuah pertanyaan yang sangat kritis ya. Mengingat di zaman sekarang ini opini seperti itu sekarang mulai kayaknya menjadi sebuah yang sangat sensitif, di mana saat ini sering terjadi adu argumen, bahkan saling sudah mungkin masuk dalam tahap ekstrim, di mana saudara kita di pihak kubu agama terkadang menyerang kubu pemerhati budaya, di mana sering dianggap baca-baca mungkin itu dianggap sebuah perlakuan yang musyrik, bid'ah. Padahal kalau kita mau merunut daripada gaukam atau perlakuan membaca-baca ini ada jauh setelah kerajaan Bone ini muncul, di mana waktu itu di zaman kerajaan kita kenal 3 mangkau ya. Mangkau namanya mengenge pemertua. Setelah Islam ada, gerakan pemertua ini pergerakan pemertua ringkas, cuma mengurus hal-hal yang berbau arajang. Terus mangkono pengadarannya adalah arumpone atau raja Bone, mangkau. Terus yang ketiga mangkono syarae, inilah agama Islam. Di sini mangkau ini pertama mengatur tentang syarat. Nah, menurut saya kalau kita melihat histori, andai kata gaukam baca-baca ini dianggap sebuah yang musyrik atau bertentangan dengan Islam, yang mana Islam sejak Raja Bone ke-10 dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, maka ini sebenarnya sesuatu hal rancu. Kalau seorang petakalia yang dipasang sebagai mangkok syara'i membiarkan hal-hal yang berbau musyrik atau bertentangan dengan Islam dibiarkan hidup dalam kerajaan Bone. Nah, padahal hak daripada mangkok syara'i bisa memveto hak-hak yang lain terhadap dua mangkok tadi, ambil mengadam pengadaran. Nah, kalau kita lihat atau mempelajari, rata-rata apa yang dihidangkan itu biasanya menggambarkan tafa'ul. Kalau dalam agama Islam itu tafa'ul, senu-senuang. Ada hal yang menarik Puan Yus tadi katakan mengenai senu-senuang. Apakah senuang-senuang itu merupakan hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah itu mempunyai arti? Apakah tidak bertentangan dengan agama karena yang dibaca-baca itu adalah makanan yang disiapkan oleh tuan rumah? Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah. Dari situlah kita melihat ketinggian etika
pendahulu kita, di mana dalam setiap pertemuan selalu menyuguhkan sesuatu yang dianggap adalah patwana atau menghormati tamu. Nah, dalam Islam kan juga diajarkan kita untuk sedekah. Sedekah tidak hanya berupa uang, materi, makanan pun yang dihidangkan terhadap tamu adalah sedekah. Nah, alangkah kurang menghargai misalkan kita mengundang begitu banyak orang, tetangga, sementara untuk mendoakan hajatan kita, sementara tidak ada tuana atau patwana, tidak ada hidangan yang kita hidangkan buat tamu kita. Jadi di sini di samping etika, di situ terfokus ibadah. Nah, etikanya seorang tuan rumah melayani tamunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pada Raji Sakila Channel, kembali kita ketemu dalam bincang-bincang budaya. Yang kali ini alhamdulillah sangat luar biasa, di mana pada saat ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu saudara dari Latwa Production. Beliau adalah seorang maestro syair Bugis atau pantun-pantun heroik yang ada di Tanah Kuning. Alhamdulillah satu kehormatan bagi kami. Saat ini beliau berkenan hadir menemani kami di bincang-bincang budaya pada sore hari. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan atas undangan ini. Kehadiran saya di sini sungguh luar biasa juga, mengingat yang saya hadapi ini bukanlah orang sembarang. Adapun kehadiran saya di sini ada hal-hal yang saya ingin sampaikan dan saya ingin tanyakan kepada beliau mengenai adat istiadat yang ada di Kabupaten Bone terkait dengan budaya juga, dan ada kaitannya juga dengan agama. Tentunya ini adalah persoalan baca-baca yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Yang saya tanyakan di sini adalah baca-baca itu apakah dikategorikan sebagai musyrik atau ada alasan-alasan lain bisa dikaitkan dengan adat dan budaya kita sebagai masyarakat. Alhamdulillah, ini sebuah pertanyaan yang kritis ya, mengingat di zaman sekarang ini opini seperti itu sekarang mulai kayaknya menjadi sebuah yang sangat sensitif, di mana saat ini sering terjadi adu argumen, bahkan saling sudah mungkin masuk dalam tahap ekstrim, di mana saudara kita di pihak kubu agama terkadang menyerang kubu pemerhati budaya, di mana sering dianggap baca-baca mungkin itu dianggap sebuah perlakuan yang musyrik, bid'ah. Padahal kalau kita mau merunut daripada gaukam atau perlakuan membaca-baca ini ada jauh setelah kerajaan Bone ini muncul, di mana waktu itu di zaman kerajaan kita kenal 3 mangkau ya. Mangkau namanya mengenge pemetua. Setelah Islam ada, gerakan pemetua ini pergerakan pemetua ringkas, cuma mengurus hal-hal yang berbau arajang. Terus mangkau pengadarannya adalah arumpone atau raja Bone. Mangkau. Terus yang ketiga mangkau syarae, inilah agama Islam. Di sini mangkau ini pertakalia mengatur tentang syarat. Nah, menurut saya kalau kita melihat histori, andai kata gaukam baca-baca ini dianggap sebuah yang musyrik atau bertentangan dengan Islam, yang mana Islam sejak Raja Bone ke-10
dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, maka ini sebenarnya sesuatu hal rancu. Kalau seorang petakalia yang dipasang sebagai mangkok syar'i membiarkan hal-hal yang berbau musyrik atau bertentangan dengan Islam dibiarkan hidup dalam kerajaan boneh. Nah, padahal hak daripada mangkok syar'i bisa memveto hak-hak yang lain terhadap dua mangkok tadi, amil dan pengendara. Nah, kalau kita lihat atau mempelajari rata-rata apa yang dihidangkan itu biasanya menggambarkan tafa'ul. Kalau dalam agama Islam itu tafa'ul, senua-senua. Ada hal yang menarik Puan Yus tadi katakan mengenai senua-senua. Apakah senua-senua itu merupakan hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah itu mempunyai arti? Apakah tidak bertentangan dengan agama karena yang dibaca-baca itu adalah makanan yang disiapkan oleh tuan rumah? Apakah mesti mungkin bisa dijelaskan melakukan baca-baca itu harus ada hidangan yang disiapkan? Dari situlah kita melihat ketinggian etika tidak kita doakan saja pendahulu kita, karena di mana kalau ada hidangan dalam seperti setiap itu, pertemuan terkadang orang lain mengatakan bahwa selalu menyuguhkan sesuatu yang dianggap adalah patwana atau menghormati tamu. mungkin bisa dijelaskan Nah, bagaimana. dalam Islam kan juga diajarkan kita untuk sedekah. Sedekah tidak hanya berupa uang, materi, makanan pun yang dihidangkan terhadap tamu adalah sedekah. Nah, alangkah kurang menghargai, misalkan kita mengundang begitu banyak orang, tetangga, sementara untuk mendoakan hajatan kita, sementara tidak ada tuana atau patuana, tidak ada hidangan yang kita hidangkan buat tamu kita. Jadi di sini di samping etika, disitulah terbungkus ibadah, di mana etikanya seorang tuan rumah melayani tamunya dengan berbagai hidayah. Jadi sudah ada nilai ibadah di dalam etika. Nah, pendahulu kita tidak ingin melewatkan momen-momen itu. Akhirnya di tiap pertemuan seperti ini, setiap acara seperti ini, diusahakan sisipan-sisipan puzzle atau harapan-harapan yang ada dalam hidangan tersebut. Contoh, pisang. Hampir setiap acara dalam tataran Bugis, pisang selalu muncul sebagai sebuah gambaran di setiap ritual atau acara. Kenapa pisang selalu ditampilkan? Inilah tadi mengandung sebuah tafa'ul senusana yang luar biasa. Apa yang terkandung atau makna di balik pisang yang bagi orang Bugis menjadi hampir menjadi sebagai tampilan wajib. Pisang kalau kita lihat adalah si tundrung, mulai mulai sepe larana yang paling besar sampai di bawah pocinya, ini adalah satu kesatuan yang tidak lepas. Ini diibaratkan manusia. Siapapun yang ada di ruangan kita, di rumah kita, ini memberi pesan kepada kita bahwa kita adalah satu rumpun. Siapapun yang hadir di rumah kita, satu keluarga, kita memberi pesan, pisang ini memberi pesan bahwa kita adalah satu keluarga, si tundrung. Namun dalam si tundrung ini, kita tidak semuanya sama. Dalam tundrung keluarganya, dalam dinasti keluarga kita, angka jasa, lara, ada di keluarga kita yang hebat. Mungkin ekonominya hebat, pendidikannya hebat, posisinya hebat. Dia diposisikan sebagai sepelara. Dia berada di posisi keluarga yang hebat. Terus ada juga di keluarga kita yang sedang-sedang. Terus di keluarga kita ada juga yang, maaf, sangat sederhana. Inilah poci. Bisa mengingatkan bahwa kita ini, siapapun kita adalah satu keluarga, si tundrung. Kita adalah satu dinasti. Yang mungkin karena takdir yang mengharuskan kita berbeda dalam posisi. Misalkan kaya, strata sosialnya, atau itu tadi pejabat, atau apa. Ada juga yang Tuhan takdirkan keluarga kita dalam hidup kesederhanaan. Namun perlu diingat, kita adalah si tundrung, kita adalah satu. Jadi maaf, tundrung yang di atas, keluarga kita yang di atas, yang kuat dalam posisi itu di atas, tolong lihatlah keluarga di bawah. Keluarga di bawah, lihatlah keluarga di atas. Jadi ada satu kesatuan bahwa kita tetap si tundrung dalam dinasti itu. Tapi ada
saya lihat itu pisang itu biasa digantung di racian itu biasa. Apa Kursi bola. makna? Ya, kursi bola apa makna? Atau tampu isi semua. Jadi fenomena ini biasanya kita lihat di hampir tiap misalnya pindah rumah. Kenapa di tiap pindah rumah biasanya digantung di satu tiang atau di tiang-tiang? Karena ini adalah pusat pandangan. Di masalah orang pindah rumah tidak semuanya rumah itu sudah siap dipindahi. Biasanya baru rumah belum ada kamar-kamar, Ya. baru dinding, jadi gantunglah tadi ini pisang, kelapa, nangka ya di tiang rumah. Itulah tadi. Mengenai Kenapa? baca-baca. Inilah pusat Terkadang fokus penglihatan. Yang itu kalau mau baca-baca pusat itu kan ada penglihatan. namanya, Dengan begitu tamu datang, sama kita 7 mata. ya, untuk Nah itulah orang tadi yang sudah meninggal. digantung di situ, itu menjadi Kalau perhatian bagi kita. Itu dari pengajaran bahwa baca positif adalah itu, si tuntut yang kira-kira tuan rumah makna dan mengundang itu keluarganya, apa? mengundang Karena sahabatnya, keluarganya, tanya. kalau kita Itu untuk mengingatkan pikir bahwa terlogika, positif acara baca saya itu ini benda mati. acara kita. Iya. Ada pun yang datang itu keluarga saya yang tadi yang hebat, yang kuat, yang lemah, kita hakikatnya satu, si tuntung. Nah, jadi kita tidak boleh pongah bahwa kita hebat, lupa yang di bawah. Yang di bawah tidak boleh sombong, tidak mau melihat keluarga yang lain. Jadi harusnya ada komunikasi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang karena hakikatnya kita adalah si tuntung. Nah, ini juga bisa memberi peringatan kepada kita, pelajaran bahwa tidak ada jaminan dalam si tuntung ini bahwa yang di atas dan hebat harus panjang umur, yang di bawah ini lemah, bagaimana harus menderita. Tuan rumah menggambarkan dalam pisang tarik loy mak dempok aroy larang keloy mas sanggara nale tengah kalau nasi nale pocinya. Jadi hidup ini tidak ada jaminan bahwa yang berstatus sosial itu mesti dia panjang umur, yang miskin dan sederhana mesti begini. Jadi semuanya diatur oleh sang pengatur. Jadi kita ibarat itu diatur oleh sang pencipta. Kembali ke baca-baca, apakah mesti melakukan baca-baca itu harus ada hidangan yang disiapkan? Misalnya kelapa tadi, Ya, pisang tadi. apakah tidak kita doakan saja secara langsung? Karena kalau ada hidangan-hidangan seperti itu, terkadang tanggapan orang lain mengatakan bahwa yang disembah itu makanan itu. Jadi sebenarnya itu semuanya Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana yang dengan diharuskan kaitannya dengan karena tidak etis orang itu tadi kembali yang hal pertama tadi bahwa di samping tadi kita berhajat untuk berdoa tadi spiritual, kita itu juga terbungkus etika. Kenapa mesti ini? Contoh misalnya kelapa. Kenapa selalu ada kelapa dalam setiap mak baca-baca? Ya, misalnya onde-onde. onde-onde. Itu tadi karena tuan rumah ini selalu berharap dalam setiap momen ini ada pasang yang disisipkan, ada harapan di situ. Misalnya di onde-onde tadi seperti saudara katakan, onde-onde selalu menggambarkan mungkin ada lebih penting dibanding posisi bola. Ada ini lebih yang tadinya tenggelam, akhirnya monang terapung. Jadi di situ selalu senang tadi. Kita selalu senang memuare siapa yang hadir, yang melihat, yang memakan, menyentuh. Jika ada takdirnya tenggelam, semoga Allah angkat, memuare. Dalam setiap senang itu ada titipan doa, memuare, semoga barakallahu. Itu ini deposit sebenarnya kelapa misalnya. Hampir setiap ada tampilan itu kelapa selalu hadir. Ini kita disyaratkan untuk belajar di kelapa. Kelapa itu seperti apa? Kelapa adalah sebuah cipta Allah yang mulai akar sampai pucuk itu semuanya berguna. kadang keluarga yang ditinggalkan itu Mudah, bagus, menyiapkan hidangan. tengah bakai mekesing, meculep lebih. Jadi kita diharapkan Apakah ini tidak mengikuti dari- filosofi kelapa bahwa saat kita kecil kita disenangi, saat kita dewasa remaja kita disayangi, saat kita tua kita dihargai. Nah kelapa begitu, kalau kololo makasih, baka akordeon dengi, macu santang lontak-lontak, kelapa makin tua santannya makin jadi. Diharapkan manusia mengambil pelajaran dari kelapa bahwa hiduplah seperti kelapa, makin tua hidup makin berguna. Dan kelapa mulai
akar sampai pucuk digunakan. Jadi jadilah seperti kamu, mulai kamu bayi kecil disayangi sampai tua engkau berguna. Dan tidak ada yang tersisa dalam batang kelapa itu tadi. Jadi itu setiap ada momen ini selalu disisipkan itu, karena tidak enak juga, tidak etika juga dalam setiap momen itu. Mungkin tuan rumah menyampaikan secara lisan atau ada hari-hari, ayo para keluargaku, segiku, kanakku, asifak keluargaku begini, kan tidak enak menyampaikan pesan. Jadi cukuplah filosofi kelapa itu kita siapkan untuk menjadi pengingat bagi audiens yang hadir, keluarga yang hadir, kami yang hadir. Karena otomatis setiap pembelajaran budaya itu dipelajari di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Jadi begitu kita hadir di keluarga kita melihat kelapa, kita mengingat pelajaran tentang kelapa, apa yang sudah kita pelajari di rumah. Jadilah memberi kita cas energi tentang proses siapa kita, manusia itu seperti apa, dan manusia itu bagusnya seperti apa. Nah, melalui yang tadi senang-senang ini, pesan-pesan moral ini selalu disampaikan. Jadi makanan yang dihidangkan itu tidak sembarang makanan, semua ada arti dan maknanya. Dipoyakan begitu. Jadi hampir semua hidangan itu dipoyakan ada mengandung makna atau tampu iseng-senua. Jadi di samping tadi, maaf, tuana, patuana atau hidangan yang disajikan buat tamu secara fisiknya, hakikatnya makanan ini, hidangan ini menampilkan itu tadi pesan-pesan, menyampaikan bahasa bahwa dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, nah mungkin harusnya bagusnya kita seperti ini. Terus ada lagi nih Pak, mengenai baca-baca lagi. Terkadang kalau mau baca-baca itu kan ada namanya kok, dibaca terus bola, dibaca untuk orang yang sudah meninggal. Yeah. Terus kalau baca-baca posisi bola itu, kira-kira makna dan artinya itu apa? Karena kalau kita pikir secara logika posisi bola kan itu benda mati. Iya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Ya. Nah, alhamdulillah, saya kembali ke tadi bahwa kita, di situ selalu menjunjung etika. Hampir setiap ritual kegiatan kita itu selalu berbahasa maknawi, tersirat. Sering posisi bola, bahkan biasa maaf jenah, palingi untuk posisi bola ini dulu ya. Ini satu hidangan ini, satu wadah ini tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa turun dari rumah, tidak bisa diberikan kepada tamu yang lain. Ini sebenarnya sebuah etika yang diajarkan kepada kita, bahwa kumapi goki palingnya pun bola siapkan untuk ahli baiknya. Sebab aku campur nih, kan kita tidak tahu tamu ini sampai kapan dan siapa yang mau hadir, dan persiapan kita seperti apa. Mungkin kita siapkan 100, sementara yang datang 120, otomatis hidangan yang disiapkan kurang. Jadi ini antisipasi buat ahli keluarga. Jadi ini memang diambilkan jenis-jenisnya ini, semua jenisnya diambilkan, disimpan. Ini tidak ada. Artinya bahwa jangan sampai misalkan ada petinggi atau keluarga utama kita yang diundang pagi hari tapi tidak sempat hadir di pagi hari, datang malam hari, otomatis yang tadi sudah siang sudah habis, inilah dikeluarkan buat persiapan tamu tadi. Atau ada anggota keluarga kita yang baru sempat hadir di hari besoknya, nah inilah dihidangkan. Jadi itu posisi bola artinya pompola. Siapa pompola itu? Ya kita lah ahli rumah itu. Jadi sebenarnya itu semuanya bahasa etika yang dihaluskan, disamakan, karena tidak etis seorang jenang di tengah orang banyak menyiapkan mempersiapkan sebuah hidangan. Ini tidak boleh dikasih orang yang khusus buat tuan rumah, kan ekstrim. Jadi dibungkus ini buat ini, buat ini. Jadi tamu sudah mengerti bahwa ini tidak boleh kita sentuh, ini khusus buat itu ahli keluarga. Jadi maksudnya posisi bola itu bukan yang karena di sini tidak ada makhluk, tidak ada makhluk. Ini logikanya, kalau situ di posisi bola ada makhluk, kenapa tiang-tiang lain? Ini rumah tidak satu tiang, begitu banyak tiang-tiang lain, dan posisi tiang ini mungkin ada lebih penting dibanding posisi bola tiang itu. Ada ini lebih penting. Tapi inilah bahasa isyarat, bahwa bahasa simbol bahwa seperti inilah keinginan budaya, bahwa jangan sampai dalam acara ini, hajat ini,
ada hati yang kecewa jika tidak kebagian Jadi untuk tuan rumah sendiri. antisipasi pertama buat tuan rumah, yang kedua buat tamu, jangan sampai ada tamu yang tidak tercover Ya, di tidak siang itu, kebagian tidak makanan kebagian. Jadi adalah persiapan buat itu. Ini deposit sebenarnya buat itu tadi, menutupi kekurangan jika ada. Nah, kalau tidak itu buat keluarga atau buat siapa yang bekerja membantu, hanya itulah dibagikan jika acara sudah selesai. Nah, semoga keluarga yang Ada yang saya ingin lagi tanyakan ini. belum berkesempatan mendapat Biasa kan ada orang yang meninggal. mengusulkan rezeki. Terkadang keluarga yang ditinggalkan itu menyiapkan hidangan untuk dibaca-bacakan orang yang sudah meninggal. Gimana musyriknya? Apakah ini tidak keluar dari norma agama ataukah bagaimana tentang adat yang sering dilakukan oleh masyarakat? Walaupun kita tidak kemana-mana, mungkin bagaimana tanggapan budaya ya tentang itu tadi ada orang meninggal, terus tidak baca-bacaan nih makanan. Kalau menurut kami dalam tanggapan budaya kami itu tidak masalah, justru apa ya kalau menurut saya tadi etika itu, karena keluarga yang meninggal yang berduka ini otomatis selalu teringat dengan keluarga yang telah pergi meninggalkan, dan selalu berharap, selalu berupaya memberikan doa-doa yang terbaik kepada keluarga yang telah pergi. Nah, dalam masa berkabung ini sering kedatangan atau ada hari-hari kedatangan tangga keluarga untuk menghibur. Misalkan hari ketiga, hari ini, dalam kehadiran orang itu tadi yang ingin mendoakan ahli keluarga kita, kan tidak etis kalau mereka datang cuma berdoa tanpa kita sebutkan. Walaupun dalam agama sunnahnya yang berduka ini dibawakan makanan, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak melarang juga bahwa yang berduka ini juga tidak dilarang untuk bersedekah dengan niat pahalanya. Ini buat yang meninggal. Makanya tadi itu begitu datang tamu, misalnya bawa makan, bawa ini, kita juga ingin bersedekah juga kepada tamu-tamu atau keluarga yang hadir, mendoakan keluarga kita. Makanya di sini dua dapat, Pak, menurut saya di pandangan budaya kami, ini dua pahala. Kita saling bersedekah antara yang datang dan tuan rumah. Tuan rumah juga bersedekah kepada tamu-tamunya, mulai tadi hidangan makanan-makanan ini, karena sang tamu juga tidak mewajibkan tuan rumah untuk melayani mereka, tetapi sang tuan rumah berharap agar apa yang mereka ini hidangkan bernilai pahala, bernilai sedekah, dan pahalanya diniatkan buat keluarga yang telah meninggal, roh yang telah meninggal, karena roh ini tidak pernah meninggal, tidak pernah mati, kembali kepada asalnya. Kemudian tadi sementara dalam ajaran kita itu kan dikatakan bahwa begitu anak cucu Adam meninggal, maka berputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ini tadi yang diupayakan oleh almarhum atau almarhumah sama saya itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, di sini posisi tadi ini, sunnah-sunnah ini masuk di sub itu, karena anak-anak soleh yang mendoakan tadi ini tidak berhenti mendoakan orang yang telah meninggal. Di samping mendoakan secara ini tadi lafaz, juga bersedekah melalui tadi hidangan-hidangan makanan ini. Jadi apa yang kita siapkan ini tidak lain kecuali berniat agar jika ada nilai pahala yang apa yang kami hidangkan, kami niatkan pahala ini buat almarhumah keluarga kami telah pergi. Terus sering kita juga jumpai, biasa ada orang yang beli kendaraan itu, kendaraan baru, motor, mobil, rumah. Biasanya dia buat baca-baca juga. Iya. Iya, biasa disiapkan onde-onde dan segala macam. Bagaimana pendapat? Nah, kalau sisi budaya, kalau menurut kami itu justru berkah. Berkahnya apa? Ini kendaraan, apalagi kalau baru, kan kita niatkan maunya selamat.
Nah, dipakai tanpa berdoa dulu kan beda mana. Kita pakai, sebelum dipakai kita berdoa. Kita sebelum dipakai kita bersedekah. Kira-kira nilai pahalanya lebih bagus mana? Ini genderang baru, kan? Didoakan dulu. Jadi inilah tadi, makanya orang pendahulu kita selalu berniat sesuatu itu diawali dengan yang bagus, diawali dengan yang baik. Apakah tidak bisa kendaraan dipakai langsung dipakai setelah beli tanpa baca baca? Bisa. Tapi itu pertanyaan mana yang lebih bagus? Tidak berasanji nggak dulu ya gagain apa dipakai? Ya regane. Terus berasanji itu apakah yang dikandung? Saya apa dalam bersanji? Bersanji itu kan salawat, doa-doa. Apakah ini sesuatu yang salah? Kita berdoa dulu buat keselamatan, buat apa? Lalu dipakai barang. Kan semuanya Islam juga mengajarkan kita begitu pakai baju Bismillah. Ini mau makan Bismillah sama Bismillah. Nah, kendaraan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Tanda syukur kita datang keluarga kita. Ayo kita sama-sama makan. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Nah, diniatkan lagi pahala tadi yang dimakan apakah onde-onde, apakah apa diniatkan pahala itu buat itu tadi sedekah buat orang yang makan. Onde-onde, mau kasih mau nang, kira keluarga dia pegang kasih oto, mau nak dalin dan runtuh temal itu oto. Jadi itu semua senang-senang karena tidak semuanya berkesempatan dari keluarga kita untuk mendapati rezeki seperti itu. Jadi keluarga yang berkesempatan berharap juga keluarga yang lain itu juga semoga Allah memberi rezeki berkesempatan juga untuk mendapat rezeki seperti itu. Ditampilkanlah onde-onde dengan niat memuara keluarga aku kasih dia pegang dalek nemu pompora dalek apa pada padong pon onde-onde ibarat mumpo mana dalek nemu keluarga. Begitu. Nah, semoga keluarga saya yang hadir yang tidak berkesempatan belum berkesempatan mendapat rezeki ya Allah, munculkan saja rezeki mereka agar mereka juga bisa membeli kendaraan seperti apa yang kami sudah. Itu semuanya terbungkus doa-doa, senang-senang. Di mana musyriknya? Yang salah kalau kita berdoa kepada yang akan prinsip tauhid menurut saya di ilmu budaya. Walaupun kita tidak kemana-mana, jika hati kita tidak kemana-mana, itulah tauhid. Walaupun kita tidak kemana-mana, tapi hati kita kemana-mana, inilah apa dua, inilah musyrik. Contoh misalkan, saat saya bertilawah di depan orang banyak, saya beranggapan tilawah saya yang terbaik lebih bagus dibanding yang lain. Itu saya anggap saya adalah musyrik. Ria itu kan puji ahli. Sementara puji itu Allah sudah purnongko puangka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Makhluk tidak ada hak untuk dipuji. Itu tadi. Walaupun kita tidak kemana-mana, tapi hati kemana-mana itulah kalau menurut bahasa budaya. Itu tadi. Walaupun kita di sini mengaji bertilawah di orang banyak, kan kita selalu berharap saya lebih bagus dari itu, saya pintar lebih. Saya pikir itulah tadi. Saat kita merasa lebih bagus dari orang, saat itu kita mengambil merampas hak Allah yang sudah Allah ongko. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Makhluk tidak berhak. Dan kebalikannya tadi, walaupun kita kemana-mana, apakah di bawah pohon, di depan sungai yang luas, di depan gunung yang besar, jika hati kita tak mentahapkan Allah di atas sawah, itulah tauhid. Karena semua dalam makhluk. Sungai yang luas itulah ciptaan Allah, gunung yang tinggi adalah ciptaan Allah, pohon yang besar ciptaan Allah. Kita mentauhidkan siapa yang menciptakan semua. Jadi inilah menurut bahasa budaya. Kayak kita ngolong-ngolong angolom itu arti ini perlu dipanasah tertongan arti. Nah, jadi contoh misalkan saat kita sholat menghadap Ka'bah, apa yang kita sembah di Ka'bah? Bukan cuma angolom arti. Namanya syariat untuk dunia. Inilah juga saat kita tadi mengundang orang banyak. Ini orang banyak kita undang, kita mau arahkan pikirannya kemana? Saat kita ngumpul begini misalkan, kita mengharapkan ini pikiran orang fokus. Makanya agar pertemuan kita ini hikmah dan berkah adalah pisang mengingatkan kita. Disiapkan pisang untuk mengingatkan kita bahwa besi cenderung itu boleh. Beliau yang kaya ingatlah kami yang sederhana. Ini yang tadi yang sederhana jangan sombong sama keluarga yang kaya. Ya, jadi bukan makanan yang disembah. Bukan. Ini makanan sarana untuk mengingatkan kita siapa kita, dari mana kita. Akan kemana kita. Inilah tadi sarana-sarana inilah
ia mengingatkan kita ternyata kita ini adalah sesuatu yang tadinya tiada terus diadakan yang akan kembali tiada. Makanya saat kita ini ada, perlu kita muamal, perlu kita saling menghargai, perlu kita saling menyayangi. Artinya tadi hidup ini harmoni. Jadi hidangan yang disiapkan itu tergantung dari niat dan hati kita. Tergantung niat dan kemampuan kepada yang menghidangkan. Dan rata-rata tadi walaupun sederhana, tapi di situ yang perlu dimakna adalah filosofi atau bahasa yang terkandung di makanan itu, hidangan itu. Misalkan tadi, walaupun cuma onde-onde sangat sederhana, mungkin ada makanan lebih lezat, lebih mewah, tapi kita menghargai ternyata sang tuan rumah menginginkan rezeki saya muncul seperti onde dalam manusia ini. Pala barakat, nah, gitu kan. Karena mungkin di rumah tamu yang tadi ada makan lebih lezat dari onde-onde, tapi tadi sang tuan rumah menghidangkan onde-onde itu karena berharap agar rezeki tamu saya yang hadir yang masih belum muncul Allah munculkan. Gitu kan. Jadi ini sunnah adalah doa-doa ia dari hati orang yang menghidangkan tadi itu. Jadi kita sambut apa tadi niat-niat baik orang yang menghidangkan. Ada juga fenomena yang sering kita lihat di Pak Yus. Biasa itu masyarakat membuang telur di sungai. Ya. Bagaimana makna yang tersirat dalam bahasa budaya? Ya, dalam bahasa budaya. Dan dikaitkan dengan agama. Sebuah pertanyaan luar biasa ya. Nah ini fenomena memang. Nah sinilah dari seperti dikatakan tadi, di situ kita melihat jenisnya orang dulu. Yang karena bahasa budaya tidak tertransfer ke generasi berikutnya, akhirnya kejeniusan orang dulu dianggap bodoh, kolot. Kenapa orang dulu kalau misalnya melahirkan anaknya, ada bayi lahir ingin menyeberang sungai, terus buang telur? Ya, yang buang telur. Kuni racana terus, sandro. Orang semua itu ahli di bidangnya, termasuk sandro nalol. Jadi biasanya itu kalau ada bayi yang ingin menyeberang sungai datang ke sandro memang buang lokamati ke salo. Kadang tuh sandro bertanya, menurut siaga nak tak nak tolong mau buang sampai ini tapi dong telung penijik baru 3 hari lagi. Oh, 3 kilometer kalau ke di benteng kulit jenderal misalkan. Oh pas sedang kita lo asar siapkan 9 butir. Kenapa? Karena ini tadi Sandro ini paham bayi yang 3 lahir itu masih anyir. Bagaimana? Makanya sementara maaf di sungai itu banyak buaya. Sementara dulu tidak ada perahu mesin, yang ada pincar yang perjalanannya lambat. Jadi sebenarnya ilmu orang dulu untuk mengalihkan perhatian buaya tadi ini supaya tidak menerkam orang yang lewat ini, bayi ini yang baunya anyir. Karena penciuman ketajaman penciuman buaya itu luar biasa. Berapa kali ribu kali lipat penciuman manusia. Makanya disiapkan telur ayam yang lebih anyir lagi. Siapkan telur manuk bolong terhindar dari terkena buaya. Telur manuk bolong. Kenapa telur ayam hitam? Telur ayam hitam itu lebih anyir dibanding telur ayam yang lain. Karena begitu dipesan pertama ini dulu pincarnya abiannya jadi jauh kasih pincara abiasi jadi. Tapi maaf, fenomena itu kan sering masih kita jumpai sekarang. Sementara sekarang kan sudah ada kendaraan, itulah mobil. Itu makanya tadi bilang karena transfer ilmu budaya tidak dilanjutkan, akhirnya kecerdasan orang dulu dianggap bodoh sekarang. Nah, itu orang dulu tuh untuk mengalihkan perhatian tadi di WhatsApp. Jadi begitu buaya datang. Ini dia lebih mencium telur ini, jadi buaya ini ke sini, ke arah mana tadi telur dibuang. Begitu lewat lagi buang, Jadi ini buaya tadi ini mereka lebih terpancing kepada anyir dibanding anyir telur ini banding bayi tadi yang di perahu itu. Hanya pas sampai di sebelah dilepas selesai. Jadi perhatian buaya ini bukan tertuju ke anyiran tadi ini, bayi ini tidak terpengaruh terhadap penciuman buaya karena ada sesuatu yang lebih anyir dibanding bayi tadi ini. Jadi tadi perjalanannya sang bayi sebesar terkeluarnya aman sampai ke daerah seberang. Jadi zaman sekarang sudah tidak perlu dilakukan itu. Makanya sekarang
kita sekarang berbicara logika kita, apakah ini pantas atau tidak. Kalau niat kita buat sedekah buat buaya, yang penting dekat sedekah buaya silakan. Tapi kalau tidak perlu, tidak mesti lagi karena sudah ada jembatan, sudah ada jembatan. Jadi inilah hal-hal yang mesti kita sikapi, kaji, apakah ini kejeniusan orang dulu pantas untuk sekarang atau tidak lagi. Inilah kebijakan intelektual kita untuk mengkaji ke mana yang cocok, mana yang tidak untuk sekarang. Nah, kalau misalnya kita menyeberang di satu daerah yang masih banyak buayanya, yang tidak ada jembatan, makanya kejeniusan orang tua kita dulu ini mesti kita pakai untuk menyelamatkan diri kita, perjalanan kita. Karena ada hal-hal yang itu tadi yang kita hindari. Pertanyaan terakhir ini Pak Yus, sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, cuma terlalu banyak waktu yang tersita buat Pak Yus. Mengenai baca-baca tadi itu, yang kita lihat sekarang ini, biasa Pak baca-baca datang membaca, langsung dia gakul. Begitupun yang menyiapkan hidangan itu, apakah mereka tahu baca-baca itu arti dan makna yang tersirat di dalamnya? Apakah mereka hanya ikut-ikutan kepada nenek moyangnya, sementara Pak Baca juga tidak menjelaskan sebelumnya bahwa seperti ini? Mungkin Pak Yus bisa jelaskan dengan baik supaya masyarakat bisa paham dan mengerti. Nah, sepertilah keadaan sekarang yang terjadi. Jadi kedua belah pihak semuanya gaspol. Ya. Pak Baca dia tuh nakwai agar rekilate-late. Nah, apa ini maknanya? Sementara yang Tuan Mujib tidak menjelaskan seperti Dia apa. Artinya karena apa yang kita lakukan sekarang ini kebanyakan cuma melanjutkan daripada generasi sebelumnya, tanpa mengetahui apa makna dan tujuan daripada apa yang kita lakukan. Inilah perlunya diskusi budaya, sehingga item-item budaya yang digunakan sebagai syiar-syiar Islam, ini bukan syariat ya. Nah, syiar-syiar Islam ini bisa kita transfer ke generasi kita, bahwa ini maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Ini yang rancu jika alat syiar ini dijadikan sebagai syariat hukum. Di sini parahnya. Jika alat syiar tadi ini kan metode-metode syiar-syiar Islam yang digunakan untuk itu tadi. Nah, salahnya kalau yang tadi ini syiar-syiar ini, alat syiar ini dianggap untuk sebagai syariat. Inilah hukum. Kalau syariat sudah hukum, haram, halal, wajib atau sunnah yang lain itu hukum. Nah, kalau syiar, media alat untuk mendekatkan hamba untuk lebih mengenal penciptanya. Itu tadi. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Yus bisa simpulkan bagaimana pembahasan hari ini, baca-baca itu jika dikaitkan dengan agama dan budaya. Nah, alhamdulillah kesimpulan kami dalam sisi budaya tentang baca-baca atau tafal tadi ini adalah begitu banyak item-item budaya kita di masa lalu yang dijadikan sebenarnya alat syiar. Pandita-pandita Riolo, mubalik kita banyak menggunakan item-item budaya untuk alat syiar. Ini alat syiar, bukan syariat. Jadi tolong dibedakan antara syiar dan syariat. Yang salah sekarang, terkadang orang menganggap alat syiar kita ini, mereka anggap ini kita jadikan syariat, mengkafirkan, musyrik, bid'ah. Padahal ini bukan syariat. Salahnya, musyriknya atau bid'ahnya, kafirnya jika alat-alat syariat tadi ini dijadikan sebuah syariat. Masuk di ranah syariat ini salah, karena ini menyangkut masalah tauhid atau hukum. Nah, sementara tadi ini alat syiar adalah itu tadi, bagaimana segala yang ada bisa memfasilitasi kita, energi kita, pikiran kita untuk lebih mendekatkan, lebih mengenal siapa kita, lingkungan kita, agar bisa lebih dekat kepada pencipta kita. Jadi menurut saya budaya adalah sebuah tetangan yang mengingatkan manusia tentang siapa dirinya, siapa lingkungannya, dan siapa Tuhannya. Artinya hidup ini lebih bermakna dan lebih bermutu dalam hidup. Jadi marilah kita mempelajari, tidak henti-hentinya kita mengkaji, membahas tentang apa sih warisan-warisan leluhur kita di masa lalu.
kalau memang itu buat menguatkan akidah kita, mari kita pegang teguh, karena kami yakin tidak ada leluhur kita mungkin setelah Islam menginginkan turunannya sesat di kemudian hari. Apapun item budaya yang leluhur kita angkat atau ciptakan, tujuannya bagaimana tadi anak turunannya bisa lebih mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Jadi mengenai terkait dengan hidangan tadi itu terlepas dari hanyalah intinya adalah sedekah. Sedekah dan amal. Jadi apapun yang kita sajikan, suguhkan berbagai macam bentuk rupa makanan, niatnya adalah sedekah. Jadi siruntur-runtuki dua popole deceng, silaturahmi dan sedekah. Sedekah itu kan fadilahnya banyak, diampunkan dosa, bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan rezeki, dan mengamankan dari segala macam bencana. Jadi sedekah itu biasa orang kayak tolak bala, padahal intinya sedekah kan tidak enak. Loki gimana? Loki mas sedekah kan bahasa sombong. Loki tolak bala apa? Antara engkau dan saya. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam bahaya. Kalau kita mengundang teman, ayo ke rumahku saya mau bersedekah, kan itu bahasa kurang etis kalau menurut saya. Makanya bahasa budaya pada Loki kimai, Loki tolak bala. Tolak bala itu agar engkau dan aku Allah hindarkan dari malapetaka begitu. Jadi inti daripada tadi senang-senang itu adalah bagaimana kita tuan rumah, tamu semuanya baik, semuanya dalam tadi ridho semua. Semoga apa yang kita doa-doa apa yang diimpikan Allah kabulkan dalam setiap itu tadi item-item itu. Amin. Kita cukup sekian Pak Yus atas waktunya yang diberikan, banyak ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan, semoga juga bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sahabat pada Radio Sakila Channel, demikianlah bincang-bincang kami dengan tamu-tamu luar biasa dari Lato Production. Semoga bincang-bincang kami ini ada manfaatnya buat kita semua dan berkah nilai ibadah di sisi Allah. Tetap dukung kami dengan subscribe, share, dan like, dan jangan lupa dukung channel Lato Production. Semoga tetap jaya dan berkibar.